Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan rekan-rekan Forkopimda, teman-teman dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sintang, Ibu Sekda, anggota DPRD, barangkali ada di sini, rekan-rekan media. Poin pertama adalah bahwa Sintang telah memasuki babak baru dalam penanggulangan COVID-19 dengan terkonfirmasinya dua pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 hasil pemeriksaan polimerase chain reaction pada hari ini. Yang poin kedua, bahwa penjelasan saya nanti akan menunjukkan bahwa di Sintang ini sebenarnya sudah terjadi transmisi lokal. Nanti dalam riwayatnya akan saya ceritakan kontaknya siapa, ya kan. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, apa yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 sudah on the track, sehingga sungguh pun dia transmisi lokal, tapi bisa kita lokalisir pada tempat domisili atau tempat kerja dari masing-masing pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang ketiga, bahwa COVID-19 tidak mengenal bupati, dokter, kapolres, dandim, kepala BPBD, siapapun bisa terkena. Bahkan pada kelompok masyarakat yang termarginalkan, yang hidupnya sederhana, hidupnya susah pun malah bisa jadi positif. Tiga itu. Hari ini kita telah menerima konfirmasi hasil pemeriksaan PCR dari laboratorium PCR di Untan, ya, Untan Pontianak. Konfirmasi satu, kita sebut dengan konfirmasi satu. Seorang wanita berusia 27 tahun berasal dari Teluk Menyurai. Yang bersangkutan adalah orang yang terlibat dalam penanganan kasus COVID-19 di Sintang, mendedikasikan hidupnya untuk merawat pasien COVID-19. Yang bersangkutan hidup sederhana, ya, petugas sebagai cleaning service. Kontak pertama dengan pasien COVID-19 tanggal 24 Maret 2020, yaitu dengan PDP 2, pasien corona positif dari Sanggau. Oke. Tanggal 3 April kita lakukan rapid test. Pada yang bersangkutan hasilnya non reaktif. Kemudian pada tanggal 13 April dilakukan pemeriksaan rapid test, hasilnya samar antara positif dan negatif. Pada tanggal 14 April dilakukan swab, kemudian kita kirim ke Pontianak. Pada hari ini hasilnya positif. Ya, wanita 27 tahun, tinggalnya di Teluk Menyurai. Dia mendedikasikan hidupnya untuk merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Adik Muhammad Jun di ruang isolasi khusus. Karena beliau bertugas sebagai cleaning service, hidupnya sangat sederhana. Sehingga jangan ada stigma, ya, jangan lalu kita membuat, saya media, saya minta, mohon betul, membuat ceritanya demikianlah narasinya. Jangan sampai ada stigma. Kita seluruhnya harus mensupport yang bersangkutan, moral maupun material harus kita support. Rumahnya rumah kayu, saya sudah lihat foto rumahnya, ya, sederhana, hidup dengan anak, dengan orang tuanya. Ya, besok kita akan mulai tadi
besok dan selanjutnya akan kita lakukan rapid test di lingkungan keluarga dan lingkungan tetangga. Kemudian yang bersangkutan sekarang sejak awal sudah melakukan isolasi mandiri. Mulai malam ini akan kita letakkan di ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Ade Muhammad Jun, tepatnya di rumah sakit rujukan di seberang Rusunawa. Tempatnya luas, aman, sesuai dengan standar. Ya, dia dirawat di sana dan akan mendapat terapi dari dokter spesialis paru kita, Dr. Handrayani. Ya, mudah-mudahan kita support dia supaya segera dia menjadi negatif. Pasien konfirmasi kedua, pria umur 30 tahun, alamatnya di Jalan Darajuwanti, di Gang Kumpai atau Gang Aka ya tepatnya ya, daerah yang kita lakukan pembatasan sosial berskala besar, laki-laki, berhubungan erat dengan PDP 04 yang merupakan ayah kandung beliau. Kemudian sempat dirawat intensif di rumah sakit Ade Muhammad Jun di ruang isolasi khusus. Kemudian insya Allah alhamdulillah meninggal dunia husnul khotimah, sudah kita terapi, kemudian kita makamkan dengan protokol COVID-19. Sampai hari ini hasil labnya belum keluar ya, supaya clear ya, belum keluar. Nah, yang bersangkutan adalah anak kandung beliau. Kemudian kita juga bersyukur bahwa sejak 12 hari yang lalu sudah kita lakukan pembatasan sosial berskala besar di lingkungan sana. Jadi saya berharap aman ya. Malam ini juga akan kita tempatkan di ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Umum Ade Muhammad Jun karena swabnya positif COVID-19 dan kita akan terapi sampai betul-betul sembuh. Jangan ada stigma. Yang bersangkutan juga perlu support dari kita semuanya ya. Perlu pemahaman kepada pihak keluarga dan yang bersangkutan. Tempat yang kita siapkan di ruang isolasi mandiri itu agak mewah tempatnya, memadai ya. Jadi memadai dan akan mendapat terapi yang enak di situ. Mudah-mudahan juga cepat sembuh. Kami sudah tahu dari tadi pagi, tapi memang protokolnya adalah pertama yang mengumumkan pasien positif COVID-19 haruslah juru bicara gugus tugas COVID-19 nasional. Setelah itu biasanya ada konfirmasi dari gubernur, baru kemudian kita di kabupaten boleh mengumumkannya. Ya, itu. Kemudian saudara sekalian, sudah lebih dari 4.700 warga masyarakat Sintang berbagai usia yang kembali ke Sintang dari daerah yang sudah ada konfirmasi COVID-19 ataupun orang luar yang masuk ke Sintang yang semuanya volunteer sukarela melaporkan diri ya. Kemudian juga ada yang dilaporkan ya, secara kolektif dibawa kepada kita. Di antaranya itu 3.251 adalah usia sekolah dan usia kuliah. 3.251 sampai data tadi malam. Padanya kita lakukan penyelidikan epidemiologis untuk menyusuri 4 klaster besar penyebab COVID-19 di Indonesia. Klaster adalah kumpulan ya, klaster kumpulan ya, bahkan 5 yang kita susuri. Pertama adalah klaster kegiatan keagamaan di Bogor. Itu pada awal-awalnya sejak tanggal 14 Maret kita lacak, hasilnya juga kita rapid test, kita periksa hasilnya negatif. Yang kedua adalah klaster kegiatan Ijtima, ya kan, Ijtima Jamaah Tabligh sedunia di Kuala Lumpur. Kita cari seluruh Sintang ini ya. Luar biasa nih, kawan-kawan dari Dinas Kesehatan melakukan penyelidikan epidemiologis dibantu oleh gugus tugas dan para camat,
Polsek, Koramil, kita dapat satu. Ya. Satu yang bersangkutan ini tanggal 28 Februari ke Kuala Lumpur, ya. Kembalinya sekitar awal bulan Maret, jadi udah lama sekali lah, udah hampir 2 bulan. Dapat satu pun kita paksa, kita bawa ke Sintang, yang bersangkutan pun sukarela, kita rapid test, hasilnya reaktif. Ya. Satu yang dari klaster Kuala Lumpur. Klaster Goa juga dapatnya satu. Ya, dapatnya satu. Sukarela juga akhirnya datang ke posko kesehatan, kita lakukan rapid test, hasilnya negatif. Ya, kita beri tempo waktu seminggu, akan kita periksa lagi rapid test ulang lagi dari Goa. Lalu dari satu pondok pesantren di Jawa Timur yang secara luas sudah diberitakan ada kasus positif COVID-19, kita dapat berapa? 42. Semuanya kita bawa ke posko kesehatan, kita periksa, kita rapid test, hasilnya yang reaktif itu 3 orang. Oke, 3 orang. Jadi mereka-mereka ini semuanya sudah ada di Sintang, anak-anak Sintang, ya, yang sudah kembali bersama dengan 4.700 lebih tadi yang kembali ke Sintang. Berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu sebelum bulan puasa, karena sekolah-sekolah mereka ditutup. Jadi dapat rapid test 3 yang dari satu pondok pesantren di Jawa Timur, 1 yang dari Kuala Lumpur, 4-4-nya kita letakkan di ruang isolasi mandiri punya kita di Diklat, di Gedung Serbaguna. Tempatnya pun enak, aman, sambil menunggu hasil swab kerongkongannya. Kalau nanti positif, kita pindahkan ke ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Adik Muhammad Jun. Kita obati sampai nanti dia swab kerongkongannya 2 kali negatif lah, ya, baru kita balikan. Lalu perkembangan dari tadi yang kasus konfirmasi tadi, klaster menyumbung. 1 PDP 4 yang meninggal dunia itu kita ketahui, saya sudah sampaikan yang pertama dulu, dia reaktif, hasil swabnya belum keluar. Yang kedua, yang tadi konfirmasi kedua tadi, karena sudah positif swabnya, lalu hari ini kita temukan 1 lagi yang reaktif. Karena apa? Karena merawat tadi, karena melakukan tadi kegiatan pembatasan sosial berskala besar di Gang Kumpai dan Gang AK, 1 reaktif. Tokoh masyarakat lagi itu, tokoh pemerintahan lah di situ, ya. Jangan ada stigma, ya. Dia kena kan karena dia merawat, ya. Kita support semuanya, secara moral kita support supaya sembuh, ya kan. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, kita masyarakat di Menyumbung Tengah, khususnya di Gang Kumpai, Gang AK, didukung oleh perangkat kelurahannya, perangkat tokoh-tokoh masyarakatnya, bersedia kita PSBB. Ini tinggal 2 hari lagi nanti kita tutup PSBB-nya, tapi besok kita akan secara masif melakukan rapid test pada kurang lebih 30-an lagi orang. Di sana hari ini ketemu 1 sudah positif. Lalu pada akhirnya ya memang ya yang berisiko tinggi adalah para petugas kesehatan. Tadi kan konfirmasi 1, dia terlibat langsung dalam perawatan pasien, sungguh pun yang bersangkutan adalah cleaning service, kan. Nah, hari ini kita lakukan rapid test lagi pada petugas kesehatan. 6 orang petugas kesehatan kita reaktif, 6 orang. 1 orang anggota keluarga dari petugas kesehatan reaktif. Nah, jadi 7 nih hari ini. Ya, yang petugas kesehatan itu 6. Ya, jadi mohonlah kita semuanya ini mensupport mereka lah, pahlawan kemanusiaan, mereka yang ngurus kita semuanya. Kalau situasi begini kan, mereka nggak butuh apa-apa, mereka butuh support kita saja. Nah, kemudian kita minta kepada masyarakat umum lah, Sintang termasuk yang longgar, kita beri kesempatan mereka berusaha secara ekonomis, ya kan, bahkan warung kopi saya suruh buka sampai jam 10 pun masih boleh, tetapi dengan catatan kalau ada 1 PDP saya lockdown, ya.
yang tidak, apalagi yang tidak disiplin melakukan isolasi mandiri ya, lockdown. Nah, tolonglah masyarakat ini membantu, ini petugas kesehatan dan tim gugus tugas, perangkat kelurahan, ini hidup mati membantu nih supaya menjaga corona nih, bah, sampai akhirnya ada yang reaktif tadi kan 6 petugas kesehatan, 1 keluarganya petugas kesehatan, 1 lagi perangkat kelurahan yang positifnya yang menyumbung, ya kan? Nah, masyarakat yang lain tuh bantu, ya, karena sudah adanya transmisi lokal. Ini kan konfirmasi 2, dia pasti kontak erat dengan PDP 4 yang hasil swabnya belum keluar, ya, yang meninggal dunia, ya. Nah itu kan transmisi lokal antar orang kita. Lalu kemudian yang konfirmasi 1 tadi kan dia dapat COVID-19 karena dia merawat pasien konfirmasi corona dari Sanggau, ya, merawatnya dia kena, berarti kan sudah antar orang kan. Nah ini yang namanya disebut transmisi lokal. Untungnya di Sintang ini transmisi lokal ini masing-masing bisa kita lokalisir. Yang 1 di Kampung Pai dan Aka di Menyumbung Tengah, ya kan, yang 1 lagi di lingkungan rumah sakit yang sudah paham betul protokol soal COVID-19, ya. Masyarakat yang di luar bantulah, bantunya sederhana, disiplin untuk jaga jarak, menggunakan masker apapun maskernya kalau keluar rumah, ya. Biasakan cuci tangan 20 detik pakai sabun, jangan pakai hand sanitizer mahal, pakai sabun batang, sunlight, sabun apapun boleh, ya. Itulah kira-kira. Tolong kita himbau masyarakat kita, kalau membantu kami itu aja bantunya, ya. Sehingga titik kritis, ya, ketika 1 kita menyelenggarakan ibadah bulan suci Ramadan yang penuh ibadah, kita harus berkumpul dikurangi atau jaga jarak. Yang kedua nanti kegiatan mudik, perpindahan orang nih masih banyak, ya kan? Kalau pos-pos di perbatasan kita kan masih sering orang dari luar masuk, kan kita identifikasi masih banyak, ya kan? Itu tetap kita jaga semuanya. Nah kemudian lagi desa sudah kita bikin edarannya, dana desa boleh dipakai 30% untuk COVID-19, salah satunya membuat posko di desa-desa untuk mengawasi desanya masing-masing, kemudian turun ke dusunnya masing-masing, lalu kalau di kelurahan turun ke RT-nya masing-masing, jadilah RT siaga corona. Pada akhirnya titik terakhirnya paling penting adalah keluarga mandiri siaga corona. Pada akhirnya itulah yang utama, keluarga. Ya. Jadi saya rasa itu masyarakat harus tetap tenang. Orang dengan corona itu 86% itu tanpa gejala dan susah diidentifikasi, kecuali kita tadi menggunakan rapid test dan sebagainya. Oke. Sehingga ya, 11%-nya malah bergejala ringan, tidak perlu dirawat rumah sakit. Sisanya baru perlu perawatan di rumah sakit. Tapi untuk menjaga semuanya ini, yang positif corona kita taruh di ruang isolasi mandiri rumah sakit. Yang ada keluhan kita masukkan ruang isolasi khusus di rumah sakit yang memerlukan oksigen, memerlukan ventilator dan sebagainya. Pemerintah siap, kita sedang melakukan proses rasionalisasi anggaran. Seluruh pihak saya minta membantu proses rasionalisasi anggaran, ya, supaya petugas-petugas medis kita, teman-teman dari gugus tugas COVID-19, bahkan perangkat kelurahan, perangkat desa kalau perlu punya APD, alat proteksi pelindung diri yang memadai lah, kira-kira seperti itu. Ini kan kemudian pada kita nih yang kena nih, Pak, 6 orang kesehatan, 1 keluarganya orang kesehatan, 1 perangkat lurah, kan bayangkan tuh kan, supaya kita ada dana kita segera bisa dipakai. Lalu untuk 1 pos itu bisa efektif. Nah mungkinlah pos ada 24 jam kalau dana makan minumnya, kopinya ya kurang kan, transportasinya kurang misalnya kan. Kita kan pos kita banyak di berbagai titik masuk Kabupaten Sintang, lalu di pos mandiri kita di
ruang isolasi mandiri kita yang di Gedung Serbaguna, lalu tambah lagi satu pos yang di ruang isolasi mandiri di rumah sakit, ya, dan di berbagai tempat lagi. Di masyarakat kita himbau bantu kita itu saja, disiplin, jaga jarak, jaga kebersihan tubuh, terutama cuci tangan 20 detik pakai sabun sering-sering, ya. Kepada teman-teman UMKM, warung-warungnya yang kita kasih izin buka, siapkan semuanya untuk cuci tangannya, ya, siapkan semuanya cuci tangannya, kurangkan meja, kurangkan kursi, ya, utamakanlah yang take away. Kalau dia mau duduk pun dia mesti renggang-renggang, jaga jarak. Saya minta dari teman-teman dari gugus tugas tim gabungan kita, tentunya dari Bapak Kapolres, Pak Dandim, dan Satpol PP untuk lebih mengetatkan tadi monitor mereka, namanya manusia, selalu diingatkan jaga jaraknya, termasuk pasar juadah kita, ya, pasar takjil kita, ya, semuanya kan. Jadi artinya karena Sintang ini sudah konfirmasi positif 2 orang dan sudah terjadi transmisi lokal, ya. Tapi semuanya kita tetap tenang, mudah-mudahan badai COVID-19 bisa cepat berlalu, kita tetap semangat, moral petugas kesehatan pun saya tingkatkan, jangan kalah lawan corona. Selamat malam, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ada pertanyaan silakan, kalau sudah jelas, sudah clear, tetapi yang penting kalau media bisa memberikan pemberitaan itu yang menyejukkan, ya, jangan lalu masyarakat jadi panik, ya. Ada transmisi lokal tapi sudah berhasil kita lokalisir, ya, di 2 tempat yang ada PSBB, kemudian lagi di Bali. Silakan dari sebutkan dari mana. Selamat malam Pak. 3 penanya, ya. Selamat malam, dengan Andi, kalimantannews.com. Ya. Dengan ditetapkan ada kasusnya di Sintang ada 2, ada kebijakan khusus untuk warung kopi yang buka sampai malam. Terima kasih Pak. Kedua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bupati. Ini untuk yang dari informasi kawan-kawan apa ini bukan untuk yang dari Magetan yang dari Jawa Timur, ya, itu dari Penyangka kemarin itu Sepau juga, kemudian dari Binjai juga. Itu bagaimana Pak untuk langkah berlanjutnya? Itu katanya mereka ada hal-hal yang seperti ini. Kemudian salah satu pusat mereka itu yang berhubungan dengan mereka juga dari Segedung itu terjangkit sudah pengaruh COVID-19-nya sudah berpengaruh pada mereka juga Pak. Itu gimana Pak perkembangan untuk saat ini? Saya dengan saya, yang maksudnya terpengaruh itu apa? Sebetung mana? Sebetung Walu lah di mana? Dari grup WA atau apa? Saya makanya dikatakan tadi kan itu Jangan hoax. Benar apa itu? Dengar penjelasan dari kami, Iya, jangan iya. dengan hoax. Nanti saya jelaskan. Iya, ya, terima kasih Pak. Ini itu saya Pak. Terima kasih. Ya. Oke, selamat malam, saya Yusri dari Ketiwan. Saya cuma ingin memastikan untuk keluarga kita yang di Gang Kramat, yang di Jalan Teluk Mengurai. Sebentar sini saya lihat ada kelemahan Pak. Karena pasien tersebut adalah salah satu keluarga dekat saya. Pertama dia diistirahatkan kan, untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Seharusnya ketika sudah mendapatkan hal seperti itu, seharusnya pasien tersebut jangan diizinkan pulang, Pak. Sementara di rumah itu sepengetahuan saya ada mamanya, ada bibinya yang umurnya udah di atas 60 tahun. Sementara ada 2 orang anak yang masih kecil, masih SD. Dan di lingkungan itu ke depan apakah ada semacam karantina mandiri, Pak, seperti yang di seberang untuk di khusus di Teluk Menjurai. Saya kira hanya itu saja. Ya, makasih Andi. Yusri, satu lagi siapa? Rizal, Pak. Masih ya. Andi, mulai malam ini kita evaluasi. Edaran saya jelas bunyinya
warung nasi dan warung kopi tidak pakai tirai. Ya, Pak Kasatpol, mana Satpol? Ya, itu ternyata beberapa warung kopi pakai tirai. Maksudnya tidak pakai tirai adalah supaya kita memastikan jaga jaraknya diselenggarakan. Yang kedua, kalau jam malam biasanya jam 7 belum. Dia lepas nanti karena yang muslim kebanyakan dia sholat tarawih mandiri atau di masjid. Nanti dia jam 8 mulai. Saya minta malam ini dipastikan bahwa semuanya sudah jaga jarak. Oke? 3 hari saya evaluasi. Kalau perlu kita tutup. Cuma ingat bahwa dampak COVID-19 ini kan ada dampak kesehatan, tapi ada dampak ekonomi dan dampak sosial ya. Ini dengan saya udah datang banyak sekali asosiasi pedagang keliling minta disantuni karena nggak bisa lagi berdagang keliling. Asosiasi rumah makan karena omsetnya jauh turun. Asosiasi pedagang kopi juga demikian ya. Itu kita timbang baik-baik, tapi akan saya evaluasi 3 hari. Tapi yang penting strict, tidak pakai tirai, pastikan dia jaga jarak. Jam 10 sebelum jam 10 udah tutup ya. Kalau itu nggak bisa ya kita evaluasi. Nanti saya kumpulkan dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim ya, dengan gugus tugas. Kalau kita mau tutup, cuma itulah dampak sosial yang lain harus kita pikirkan. Ya, terima kasih Pak Andi. Kemudian Jil, yang tahu bahwa di Temboro itu ada kasus COVID-19 saya pertama-tama tahu. Jadi sudah sejak 2 minggu lalu sudah saya perintahkan untuk dilakukan penyelidikan epidemiologis untuk alumni yang dari Magetan. Oke, sudah ditelusuri sampai jalan-jalan tikus sampai kemana semuanya. Laporan masyarakat pun banyak, kita semuanya kita pergunakan. Terima kasih masyarakat banyak melapor. Setakat ini yang sudah berhasil kita rapid test ini jumlahnya total 42 alumni dari sana semua anak-anak itu. Ya, saya kalau sering pergi ketemu mereka, saya itu melakukan penyelidikan epidemiologis agar mereka menghimbau rekan-rekannya pakai WA atau memberi daftar nama kepada teman-teman dinas kesehatan. Itulah, jadi kita dapat 42. Manifest pesawat dari Pak Surya ngirim pun dipakai oleh dinas kesehatan. Ya, jadi 42 dan sekarang ini yang rapid testnya positif 3. Ya, kita sudah swab, kita tunggu hasilnya. Tapi kita berharap karena dia anak muda. Kalau orang dilakukan rapid test hasilnya reaktif, itu berarti kita bacanya begini, bahwa dalam tubuh dia itu sudah ada IgM dan imunoglobulin G, IgM dan IgG, bahwa yang bersangkutan ini pernah kontak dengan pasien corona dan dalam tubuh orang tersebut sudah keluar antibodi obat untuk melawannya. Tapi harus kita konfirmasi pakai swab. Kalau swabnya ternyata masih ada virusnya, masih ada coronanya di kerongkongan, masuk ruang isolasi mandiri rumah sakit ya. Oke, yang Goa baru 1, yang Kuala Lumpur baru 1. Yang Kuala Lumpur pun bukan dia ini karena mau ikut tabligh ya, bukan jamaah. Beliau itu bukan jamaah tabligh yang aktif lah, karena beliau ini dalam jaringan bisnis beliau ini dengan teman-teman dari Sekadau, lalu teman-teman Sekadaunya itu ya pergi ke Kuala Lumpur ya. Udah kita juga telusuri. Terima kasih, udah kita telusuri semuanya. Pertanyaan lain? Ya, Ruang TV. Saya Trianto dari Ruang TV. Pak, saya ingin bertanya, dengan ditetapkannya Kabupaten Sintang sebagai transmisi untuk penyebaran virus corona ini, mungkin langkah kebijakan dari Pemkab sendiri seperti apa? Terima kasih. Satu Pak, lanjut Ya boleh. 3 lah. Saya Lukman Pak dari Sintang TV. Ini Pak terkait bantuan sosial nih Pak, agak beda sedikit Pak ya pertanyaannya Pak. Nah, ini khususnya saya di wilayah Tanjung Puri ya, banyak warga nanya kok sampai sekarang ya gembar-gembornya bantuan dari Pemda kan udah mau cair gitu, tapi sampai sekarang ini belum terrealisasi Pak. Jadi saya mau tanya itu kapan mungkin bisa dijawab. Pak, ya. Silakan. Oke Pak, dari kalimantannews.com. Saya sampaikan tadi masalah warung kopi Pak ya. Mungkin kalau memang misalnya ditutup itu nanti penghasilan warganya seperti apa Pak? Mungkin ada terobosan seperti apa?
pembatasan sosial itu yang kita lakukan. Kalau kita mau bikin pembatasan sosial berskala besar, yang contohnya sekarang sudah diselenggarakan di DKI, Jabodetabek, Surabaya, ya, kemudian lagi di Pekanbaru, ya, baru itu hanya seizin dari pemerintah pusat. Palangkaraya sudah ngajukan ditolak. Pontianak itu 28 kasus ditambah hari ini 4, sudah 32 kasus dan sudah terjadi transmisi lokal sejak bulan lalu. Belum juga melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Untuk kondisi seperti Sintang, karena yang 2 kasus ini pun mampu kita lokalisir, ya kan? Coba bayangkan kalau Gang Kumpai dengan AK tidak kita lakukan PSBB kemarin, seperti apa kejadiannya, kan? Nah, ini sudah kita lokalisir. Satu lagi tadi yang ditanya oleh Yusri, benar, bagus itu. Kita evaluasi besok, kita lakukan penyelidikan epidemiologis pada pihak keluarga dan sebagainya. Kalau kita diperlukan PSBB di gang situ pun lakukan. Ya, itu langkah-langkah kita. Jadi kalau saya mau PSBB berskala besar harus minta izin ke pemerintah pusat. Ya, nah sebenarnya nanti kalau ada PSBB tadi tentu sudah, warung kopi hanya boleh take away, nggak boleh duduk. Itu contohnya lah, ya. Nah, ini sedang kita ukur. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, saya mesti koordinasi dengan Pak Gubernur dan ajukan ke pemerintah pusat. 3 hari saya sudah minta evaluasi. Kalau bisa ditertibkan udahlah, ya. Mudah-mudahan demikian. Oke, tadi mana pertanyaan? Bantuan sosial. 1, kita mengalokasi anggaran cukup besar untuk bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak COVID-19. Yang pertama adalah 35.000 KK. Dari 82.000 KK di Sintang ini mendapat bansos dari provinsi besarannya 20 kilo per orang. Namun name dan addressnya, nama dan alamatnya itu berdasarkan SK dari pemerintah pusat, kan? Dan tidak akan pernah ada kerumunan, yang berhak itu diantar masing-masing nih. Yang kedua, saya pahami bahwa banyak sekali masyarakat terdampak COVID-19 yang belum dapat bantuan sosial. Saya minta kepada lurah melalui RT-nya mendata, nanti melalui Bu Camat mengajukan ke dinas sosial, ya kan? Lebih bagus tembusannya 1 ke saya. Di dinas sosial sudah kita siapkan beras 100 ton, ya. Itu yang kita berikan pada tadi, yang pantas kok nggak dapat nih, ya kan? Yang nggak pantas malah dapat, kan biasanya gitu di desa nih, ribut di seluruh Indonesia nih ribut, kan? Pokoknya data saja, laporkan. Kalau saya mampu bantunya 20 kilo, saya kasih 20 kilo. Kalau saya hitung-hitung jumlahnya terlalu banyak, mampunya cuma 10 kilo, saya bantu. Yang ketiga, banyak masyarakat sipil yang mengelola bantuan sembako, ya. Itu dari orang muda Katolik, dari teman-teman di Protestan, dari Ikatan Cendekiawan Muslim, dari Persatuan Orang Melayu, ya kan? Nah, itu saya minta diatur supaya tidak tumpang tindih. Yang udah dapat 20 kilo tadi, ya kan? Sesungguhnya jangan dapat lu, ya kan? Nah, yang bantuan dari Pemda ajukan, kita kasih. Yang belum dapat itulah kasih. Yang keempat, kita lakukan operasi pasar. Masing-masing kelurahan kemarin dikasih 400 paket. Berapa kelurahan, Bu, ini? Bu Camat? 10 titik, Pak. 10 titik. 10 titik di kota Sintang. Operasi pasar itu isinya ada gula, ada bawang merah, bawang putih, ya. Lalu ada apa lagi? Telur. Hah? Telur. Telur, ya, dengan harga yang murah lah, ya. Itu juga tidak dilakukan secara berkerumun, tapi masing-masing lurah menentukan sasarannya. Saya paham ada keluhan, ada RT, Pak, kami cuma dapat jatah 3 orang aja, katanya. Pada kami yang penuhi 20-an, katanya, kan. Daftarkan, ya, apa yang bisa kita bantu, sehingga nanti saya bisa mengkoordinir antara bantuan yang punya kita Pemkab, kemudian lagi dari teman-teman masyarakat sipil, bisa kita atur lah, ya, supaya lebih tepat sasaran. Ya, makasih, Iman, ya. Nah, kemudian lagi, Trianto tadi sudah saya jawab, ya. Kita melakukan pembatasan sosial, social distancing, jaga jarak, seperti saya utarakan tadi. Tetapi pada tempat yang kita perlu lockdown, kita perlukan PSBB akan kita lakukan.
Itu yang kita ambil kebijakan. Kalau kita mau ngambil kebijakan itu jadi PSBB, ya itu saya koordinasi dengan gubernur dan izinnya dari pemerintah pusat. Ya kan, kalau Pontianak belum gimana? Di sana sudah 32 kasus, ya kan? Masa kita Sintang yang 2 mau duluan kan? Ya mungkin pemerintah pusat menolaknya seperti pemerintah pusat menolak Palangkaraya yang ajukan PSBB. Ya, oke, ada lagi? Terima kasih. Ya, masih ada. Ya. Pertanyaan saya tadi untuk Yang mana? apakah di karantina Sudah saya bilang tadi, mulai besok kita lakukan penyelidikan epidemiologis, ya. Mulai besok kita lakukan penyelidikan epidemiologis pada keluarga dan tetangga dekat, kita lakukan rapid test, lalu kemudian besok akan dinilai apa perlu di lockdown atau tidak, itu tergantung besok hasilnya. Terus ini ada masukan dari kawan-kawan media juga. Nah, Khusus untuk kawan media, apakah ada perhatian Pak untuk dari Pemda? kawan-kawan media nomor 1 sudah kita lakukan rapid test, itu bentuk perhatian kita. Kita juga sayang dengan kawan-kawan media. Kalau perlu perhatian yang lain sampaikan apa yang perlu kita bantu untuk kawan-kawan media. Oke? Oke, siapa? Terima kasih. Bos. Ada lagi? Ya, belakang tuh. Pak, sekarang saya Yuli dari saya Yuli dari Sintapon. Ya. Tadi kan Sintang ini sudah transmisi lokal nih Pak, kata Bapak tadi kan. Jadi penyebaran itu bisa disebut dengan transmisi lokal. Ya. Nah, perlu nggak sih Pak ada penanda khusus bagi mereka-mereka yang ODP atau OTG agar masyarakat itu sendiri bisa ikut turut ambil peran dalam memantau dan mengawasi ODP atau OTG itu sendiri. Siap, saya selalu bikin konferensi pers, selalu bikin pengumuman itu transparan. Kode etik tidak boleh menyebutkan nama dan alamat rumah, ya. Tapi selalu jenis kelamin, umur, lokasi tempat saya sampaikan. Demikian juga yang untuk OTG taruhnya di mana sudah saya jelaskan tadi. Orangnya orang dari mana saja sudah saya jelaskan. Yang ODP pun demikian. Di dinas kesehatan ada peta per kelurahannya, ya. Coba nanti dicermati saja di dirilisnya dinas kesehatan setiap malam, ya. Rekan-rekan media bisa melihatnya berapa orang di mana, tempatnya di mana, sama-sama kita awasi. Tapi yang paling penting tolong media mendorong adanya keluarga mandiri, ya, keluarga mandiri siaga corona, RT siaga corona. Capek-capek teman-teman menjejaknya di 10 tetap dia lolos. Kalau cuma dia dengan thermal gun tidak akan teridentifikasi. Karena kita mau tahu dia ini ada kontak erat dan sebagainya, mesti dilakukan penyelidikan epidemiologis. Itulah namanya fungsinya tadi itu. Mereka melapor ke posko tadi sebagai ODP tadi, ya. Dari situlah baru kita lakukan penyelidikan epidemiologis. Kalau dia pernah kontak erat, tangkap, bawa rapid test positif, masuk di diklat. Kira-kira gitu. Kalau media ada informasi-informasi sampaikan aja, enggak apa-apa. Cuma hati-hati ya, jangan hoax ya. Nanti lalu jadi kacau di sehariannya di beritanya ini kayak apa ya, kacau benar ya. Oke, sip. Lain lagi ada? Pak Asra, siapa lagi ada? Pak Kubam tadi ada. Tolong dibantu benar. Ya, malam ini kita harus evakuasi yang bersangkutan dari sana, kita masukkan ke rumah sakit, ya. Ya, sampaikan baik-baik dengan pihak keluarga betapa pentingnya dia kita taruh. Tempatnya pun lebih mewah lah, ya Pak Bakri ya. Ya, tolong nanti disampaikan. Tempatnya pun mewah, enak, dia mandang tuh Rusunawa, Bukit Kelam pun kelihatan, bisa senam pagi, bisa jemur-jemur, makanan pun aman, ya beres, ya. Ada juga yang jaga, ada pos kita juga di situ yang jaga, ya. Secara demikian, terima kasih. Masih ada lagi? Pak Kapolres ada tambahan, Pak Kapolres? Pak Danin, Bu Sekda, Pak Binat, aman. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.